Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda yudafi anni al-ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafal mukhtar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar adadan ni'amillah wa ifdalih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan wa munzalan wasi'an thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin husnal khatimah. Alhamdulillah tahdits bi ni'mah, kita masih menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan perkara dunia, kita tetap menyiapkan juga untuk akhirat, yaitu dengan ta'lim ya, belajar. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa sah ibadahnya kecuali memakai ilmu ya. Karena syarat sah ibadah itu banyak sekali, di antaranya yaitu istita'ah. Jadi syarat diterimanya ibadah atau sahnya ibadah itu yang pertama istita'ah. Kalau dalam haji juga kan ada walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah, apa istita'ah? Mampu dalam hal apanya? Kalau dalam haji contoh, mampu dalam pesakna biayana ya. Coba aja kita misalkan tidak punya biaya ibadah apapun ya susah ya. Biayanya ya, yang dalam haji dulu aja contohnya, misalkan satu istita'ah supaya gampang analoginya, istita'ah itu satu biayanya cukup. Kalau misalkan orang yang sudah punya biayanya sekarang terus kemudian tahun ini nggak ke haji, apakah dosa? Karena dalam hadis kan gini, dalam hadis ya, man malaka zadan warohalatan walam yudhib ilal haji payamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan au nasraniyan, gitu kata Rasul. Jadi barang siapa yang memiliki bekal kemudian ada kendaraannya, ada rohalahnya, kemudian tidak berangkat haji pada tahun itu, maka kalau mati meninggal pada tahun itu payamut ala ayyi halin, sedang apa saja meninggalnya, maka sya'a yahudian au nasraniyan, maka meninggalnya dianggapnya Yahudi atau Nasrani. Dalam hadis di sini itu istita'ahnya itu kalau punya bekal, ada kendaraannya. Jadi istita'ah itu udah jelas, satu tadi bekal, dua ada kendaraannya. Nah, ada bekal juga itu enggak ada kendaraannya mah susah. Ya, jadi istita'ah itu satu bekalnya, dua ada kendaraannya, yang ketiga sehat fisiknya. Itu istita'ah. Kita sholat misalkan
nggak sehat, sedang sakit, otaknya sedang sakit, gitu, ya nggak sah, gitu. Kalau otaknya yang nggak sakit, tapi kalau sholat mah sakit apapun harus, ya sakit. Nah, kalau dalam haji mah, kalau fisiknya nggak kuat, walaupun punya biaya, kendaraannya ada, tidak wajib tuh. Ya. Ini harus ada. Nah, itulah istitoah. Itu sahnya ibadah itu kalau kita mampu, kalau tidak mampu nggak sah lah, nggak jadi. Gitu. Contoh kita zakat, kan harus ada istitoahnya. Ya, kalau tidak mampu ya nggak usah zakat. Gitu. Hanya kemarin kita bahas kan zakat itu ada dua ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat membersihkan diri. Ya, membersihkan diri. Jadi karena membersihkan diri, maka setiap jiwa wajib zakat kan, karena membersihkan diri. Kalau zakat mal itu harus istitoah juga. Istitoah yang punya. Ada 3 istitoah. Jadi kewajiban atau syarat sahnya ibadah, diterimanya ibadah itu 1 istitoah. Istitoah dalam biayanya, kemudian dalam kendaraannya, ya. Kemudian tadi itu sehat ya. Sehat. Nah, yang keempatnya istitoah itu apa? Waktu. Jadi kan tadi ada hadis kan, barang siapa yang punya biayanya kemudian ada kendaraannya meninggal, maka kalau tidak Yahudi, Nasrani. Itu bentuk hadis aslinya gitu. Kenapa? Karena waktu zaman Nabi tidak mungkin ada seperti sekarang. Tidak akan menunggu. Kalau sekarang misalkan kita sudah ada uangnya, memang sudah ada, tapi ketika ini kita tidak berangkat, pada kendaraan ada tapi tidak berangkat. Nah, itu waktu namanya, ya. Nah, waktunya belum kebagian, kecuali kalau kita punya tapi tidak nanti beli tiket dulu, beli kursi dulu, nggak beli kursi dulu gitu. Nah, itu bisa jadi itu. Nah, ya, jadi itu istitoah. Jadi sahnya ibadah itu harus istitoah. Jadi kalau haji pun kalau tidak istitoah, ya enggak. Ya. Contoh saum, kalau tidak istitoah, tidak mampu, ya enggak lah, ganti aja dengan fidyah misalnya. Nah, harus istitoah. Kecuali sholat ya, kalau sholat itu selama dia masih sadar harus selama ngicip sama sadar gitu. Kecuali kalau sudah tidak sadar. Nah, Sami. Nah, yang kedua apa? Ma'al ikhlas. Yang kedua ikhlas. Jadi sahnya ibadah itu yang pertama istitoah, yang kedua ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu li ajli imtisali amaris sar'i la li khaufin minan nas wala li hayain minhum. Itu ikhlas namanya. Mas ikhlasna naon cenah eta Mas? Tanbih apa namanya? Hari bahasa kita ikhlas apa sih? Relanya. Ikhlas. Murni artinya ikhlas itu memurnikan gitu ya. Ngaikhlaskeun we gitu ya. Bahasa kita geus we ikhlaskeun, lapurkeun. Sesuai ikhlaskan lah gitu. Ikhlaskan udah kumaha tuh gitu. Sanes milikna. Nah, jadi ikhlas itu li ajli imtisali amri syar'i. Kita bertujuan untuk apa? Mengerjakan syara, mengerjakan perintah Allah hanya untuk Allah. Jadi ini hanya mengerjakan perintah Allah. Ini suruhan Allah murni karena itu. Tidak ada apa? Tidak ada la li khaufin minan nas, tidak ada takut kepada manusia, au wala li hayain minhum, atau malu.
Kenapa enggak umroh kan orang teh can umroh era euy kemeh minggu hareup mah umroh gitu. Nah itu enggak ikhlas tuh karena malu tuh. Jadi kalau li ajli nas ada arah manusia itu tidak ikhlas. Hayu ngaji kamari ge wah batur sohoream saya eutikan. Nah kalau kita misalkan karena manusia mau sedikit atau mau banyak itu tidak ikhlas. Ngaji yuk mana itu mah rame nu aya dina TV teh geuningan gitu. Nah berarti karena manusia bukan karena Allahnya, bukan karena caranya. Itu hati-hati, enggak berarti hati-hati itu bisa tidak ikhlas tuh ya, karena li ajlin nas. Jangan pokoknya ikhlas mah tidak ada li ajlin nas, arah manusia tidak ada. Karena takut sok lamun teu puasa nih sentil oh nya atunya teu ikhlas tah gitu. Jadi kalau takut manusia atau malu atau misalkan ingin dipuji oleh manusia, contohnya apa? Ketika sholat berjamaah apalagi jadi imam, waduh lama. Tapi kalau sendiri cepat gitu. Tak kalau ikhlas mah mau bareng mau sama orang lain atau sendiri sama aja gitu. Itu ikhlas mah. Sama cepatnya boleh, nggak apa-apa, boleh sama cepatnya atau sama lambatnya silakan, sama aja. Jadi tidak ada hati itu oh ini jadi imam, enggak gitu. Karena enggak ada karena apa-apa, enggak, ini mah bener aja karena Allah gitu. Jadi ikhlas mah itu. Kalau kita kan sebagai muslim itu dianjurkan berteman dengan orang-orang yang soleh, dia apa membawa pengaruh gitu kan. Kan di situ ada proses kan. Kalau mungkin orang mengerjakan sesuatu amal ibadah karena mungkin dia berada di komunitas itu kan mungkin itu juga bagus gitu kan. Artinya mungkin sedikit banyaknya ada pengaruh orang itu mengurangi keilah jadi tidak ikhlas gitu. Itu mah kalau kita dekat dengan orang lain bukan ingin dipuji kan, tapi kita semangat kan gitu. Nah kalau misalkan gini saya mau enggak ngaji teh sautikan. Nah itu kan karena manusia tuh. Nah kalau ini mah ini mah ada mau deket sama orang yang soleh supaya saya terbawa, itu mah bagus itu mah. Itu mah beda bagus ya gitu. Ya yang tidak ikhlas mah seperti itu. Coba aja gini, kadang-kadang orang yang sedang ngaji kalau dia di tempat umum ngajinya bagus misalkan, wah digelak-gelik gitu ya. Tapi kapeureum bunta gitu. Tapi kalau sendiri durung gitu baca nanti. Nah itu juga hati-hati. Kenapa? Karena li ajlin nas, karena arah-arah manusia. Jadi ikhlas itu kan memurnikan aja ke Allah aja. Artinya dia tidak takut dicaci, tidak mau dipuji, pokoknya benar-benar aja karena Allah. Itu ikhlas tuh. Tapi kan mungkin kita sebagai manusia tidak berhak ya bilang itu atau menilai. Oh ke seseorang mah jangan. Oh jangan. Intinya itu yang tahu orang itu dengan Allah gitu ya. Ini kan pembelajaran untuk kita. Hati-hatinya gitu. Jangan mengklaim atau menjudge seseorang, wah si eta mah pasti enggak ikhlas gitu, jangan. Gitu. Tapi untuk kita hati-hati. Jadi jangan beda. Ginilah, kalau tidak ikhlas mah biasanya hatinya sok kekernyedang gitu. Sok gertek gitu. Nah itu pokoknya mah jadi gemper atau napi jadi ingin dilamakan, itu kan ada beda. Nah itu enggak ikhlas. Gitu. Kalau benar-benar karena Allah enggak akan gempur, tapi memang karena Allah. Mau salah ya memang manusia lah gitu. Mau benar ya manusia juga lah, manusiawi. Gitu. Itu ikhlas tuh. Tapi kemarin kita kan bahas ikhlas itu ada 3 tingkatan ya, ada 3 tingkatan ikhlas itu. Ada ikhlas ini, kalau ini mah memang kalau kita misalkan saya mau beribadah supaya apa? Supaya dimudahkan rezekinya, itu juga ikhlas. Saya mau ibadah kenapa? Karena takut disiksa, takut adab, itu juga ikhlas. Ya. Tapi ini mah ada kretek-kretek dari hati, wah itu enggak ikhlas. Jadi pokoknya apapun kalau ada ingin dipuji atau ingin apa, nah itu hati-hatinya di situ. Ya.
Nah, yang ketiga watasdik. Oke, tadi terlewat ya dalam istitoah. Istitoah itu tadi baru berapa? 5 ya. Satu apa? Biayanya. Yang kedua kendaraan. 3 sehat. Yang 4 waktu. Kelima aman di jalannya, ya. Nah, yang keenamnya ilmu, berilmu. Karena ibadah apapun tidak pakai ilmu tidak akan sah. Ya, istitoah dalam ilmunya. Contoh, misalkan contoh ya. Ada seseorang misalkan ini, biasanya kata Rasul waris tuh yang paling enggan dipakai itu biasanya akhir zaman itu, ilmu yang paling pertama enggak dipakai itu waris. Biasanya gitu. Nah, kadang-kadang waris itu kan nggak tahu, si ustadznya tuh nggak tahu tentang waris, tentang ilmu, tidak terlalu paham gitu. Kemudian menghukumi waris, ya, tidak pakai ilmu, itu bahaya tuh. Contoh misalkan ada kasus, ada meninggal nih seseorang. Kan seharusnya kalau suami atau istri meninggal, maka salah satu meninggal itu harus sudah dibagikan. Tapi rata-rata di kita apa? Sebelum dua-duanya meninggal kan belum dibagikan. Padahal seharusnya sudah. Kalau belum dibagikan berarti itu masih milik si mayit. Itu sangat dia sangat sedih, sangat kecewa. Kenapa? Karena udah meninggal pun kata malaikat, kamu walaupun sudah meninggal masih hubud dunya. Buktinya kamu masih terikat dengan duniamu. Karena belum dibagikan. Nah, kadang-kadang kan kalau hartanya harus dilihat dulu. Kemarin ada, jadi yang dibagikan teh dibagi 2 aja dulu. Misalkan gini, ini meninggal nih, si ayahnya meninggal, kemudian dibagi 2 dulu, gono gini tuh sama istrinya, itu sama istrinya baru dibagikan, kan setengahnya yang bagian ini. Padahal itu bukan gono gini, tapi warisan dari orang tuanya ke si bapak ini. Nah, itu mah tidak dibagi 2 dulu, asli saja ini dibagikan seluruhnya. Pusaka gitu. Tirkah. Hanya suaminya aja yang mencari nafkah. Sama. Bagi 2. Iya sama. Karena kan yang dimaksudnya sudah nikah aja pokoknya. Sudah nikah, mau keluar kerja, walaupun dia tidak kerja keluar tapi kerjakan di rumah. Lamun kabaturkeun mah sabaraha kerja berarti sama kan gitu. Pokoknya mah punya biaya, punya hartanya setelah nikah, itulah harta gono gini teh. Kalau suaminya sendiri yang kerja, yang cari nafkah, ya, terus istrinya meninggal, buka waris juga. Sama. Cuma kepala keluarganya yang cari nafkah. Iya, makanya gono gini hartanya disebutnya. Makanya kan ketika si istri meninggal, maka suami dapat berapa? Setengah kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak, kan gitu. Itu umum kan ayatnya. Karena pemahaman kita tuh kalau suaminya atau kepala keluarga yang mencari nafkah, kalau dia yang meninggal ya masih akal. Nah itu, buka waris. Nah itu makanya kata saya juga suka nanya ini hartanya setelah nikah atau sebelum nikah punyanya. Kalau setelah nikah disebut harta gono gini. Walaupun si istrinya nggak kerja, sebetulnya nggak kerja digaji. Dai kerja mah kerja sarua. Kita misalkan ya, kerja di luar, nyuci, anu masak, anu naon teh ku usaha, kan ku kerjana ku istri. Tapi dianggapnya teh henteu kerja gitu. Oh, bantu. Dianggapnya teh nggak kerja, kan rata-rata kan yang dianggap kerja itu kalau menghasilkan langsung uang gitu, realnya gitu. Padahal itu juga kerja. Kalau diuangkan, kalau nyuruh orang lain berapa perharinya segitu teh gitu. Kerja si istri teh gitu. Ya gitu. Nah contoh seperti itu kita harus istitoah, harus mampu. Ya. Jadi harus dilihat dulu. Uniknya kalau paroid itu setiap kasus pasti beda. Akar masalahnya akan beda. Mungkin akar masalahnya 1, 2 atau seterusnya. Jadi pembagiannya akan beda. Apalagi sudah awal nanti. Udah awal teh
Ari yang dibagi pasti ini setengah, ini seperempat, dan seterusnya. Pas dibagi-bagi uang kurang. Kan itu awal itu namanya nanti. Gimana cara aja kan gitu. Atau kelebihan uangnya gitu. Kemana kan ini kan gitu. Itu di bab tinggalnya tirkah ya, bab waris itu. Nah, ada kasus gini. Dia masih sehat. Dia mau buka waris pakai paroid, tapi dia belum meninggal. Enggak, dia belum meninggal, tapi dibagi-bagi ke anaknya itu cara paroid. Iya, hibahnya itu cara paroid gitu. Jamak ke aturan waris paroid itu. Kan kalau aturan paroid maka aturan waris mah setelah meninggal kan? Sebelum meninggal. Dia tuh pakai paroid, laki-laki 2, perempuan hiji gitu ya. Itu pakai paroid sama semuanya gitu. Nah itu boleh nggak? Boleh, silakan. Kan ini mau hibah mau di seseorang kan mau pakai apapun, hanya silahkan aja. Hanya misalkan bagusnya sih kalau hibah disamaratakan, perempuan laki-laki juga sama aja. Gitu. Angkat. Anak angkat nggak dapat waris. Paling ge wasiat atau ya hibah tadi wasiat palingnya. Lebih tadi sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah contoh itu istitoah, kita harus mampu gitu, harus mampu, dan kita harus mau gitu. Jangan yang penting mah aman lah gitu. Enggak, harus sesuai dengan, kenapa? Karena kan Allah itu menitipkan harta ke kita selama kita hidup. Setelah wafat, setelah mati kita dikembalikan lagi ke Allah. Tapi yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian, diwasiatkan ke Allah itu. Wasiati Gusti Allah. Wasiat. Gitu. Nah, yang ketiganya tasdik. Syarat sahnya ibadah itu harus tasdik. Apa tasdik? Sidik ya. Kalau tasdik itu sama dengan sidik. Kalau menurut bahasa mah sidik memang. Sidik amanah, amanah kok sidik amanah. Sidik benar, jujur. Ya menurut bahasa. Tapi yang dimaksud di sini menurut istilah ya. Apa yang disebut dengan tasdik yaitu qabulul qalbi lidzalik. Nampina, menerimanya hati terhadap perintahan tersebut. Contoh, biasanya yang paling susah kita terima apa? Ayat apa atau surah apa atau hadis apa yang agak sulit? Nah, menibentes. Contoh oke lah poligami. Itu untuk perempuan itu susah tuh hati itu menerima. Nah, padahal kita tidak akan diterima ibadah kita kecuali tasdik. Tasdik kata hati kita menerima. Satu, kita harus menerima contoh tadi ayat pankihum matubalakum minan nisa itu untuk wanita itu aduh gitu. Nah, itu kadang-kadang tasdiknya kurang. Apa yang disebut tasdik itu? Gini, kita itu misalkan dulu waktu zaman Nabi itu ketika disuruh jihad. Kan banyak, ya Rasul, saya banyak kerjaan. Ya Rasul, saya ini punya ini dan seterusnya. Itu enggak tasdik. Tasdik itu ulang satu, qabulul qalbi, menerimanya hati. Makanya kata ulama, apapun ayat apapun, hadis apapun yang disuruh oleh Allah, kita harus menerima. Itu tasdik. Tapi tasdik itu bukan cukup menerima, tapi wan syarahah, harus melaksanakannya. Nah, ini melaksanakannya baru sih. Nuripuh mah melaksanakannya.
Kalau menerima mah mungkin ya aku terimalah, memang itu dari Allah, boleh. Tapi kalau melaksanakan keheula. Padahal yang disebut tasdik teh cara lain, cara yang aman. Nah, tapi perempuan juga bisa menjawab kan? Ya, aku tasdik, aku menerima, tapi saya takut tidak ikhlas gitu. Kalau tidak ikhlas kan nggak diterima juga. Yang kedua apa? Kan tadi harus istitoah. Saya tidak mampu untuk gitu. Kan ini harus mampu tadi syaratnya ibadat. Gitu. Kalau aku nggak mampu kayaknya nih, gitu. Ya bukan tidak menerima nih, tapi nggak ikhlas. Bisa nggak jawabnya? Ya gitu. Nah itu tasdik. Jadi tasdik itu apapun perintah dari Allah atau larangan dari Allah, kita harus menerima oleh hati dan harus bisa melaksanakan. Makanya kata ulama, apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul, sebisa mungkin mastata'tum, apa yang kalian mampu laksanakan, walaupun seumur hidup sekali itulah. Pokoknya apa perintah Rasul, apa perintah Allah, laksanakan, usahakan gitu. Walaupun hanya sekali. Walaupun susah apa bagaimanapun tetap laksanakan. Yang itu disebut istita'ah ya. Tasdik ya. Nah, tasdik. Kata Rasul gini, paman lam yakun mukhlison, barang siapa ibadahnya tidak ikhlas, fi ada idalika, artinya melaksanakan ibadahnya, bahwa munafikun, dia dianggapnya munafik. Jadi ketika dia ibadah tidak ikhlas tadi, karena li ajlin nas itu tadi, karena malu, karena takut, karena apa, baranglah banyak lah ya. Nah itu kan kadang-kadang sekarang sedang tren umroh. Tapi umroh nanti karena saya malu manya tuh batur ge nu sahana pun urang anu miskin oge cek asal gitunya. Gajihna sana pun kita sudah umroh, malu Nah, berarti hati-hati. Kalau karena malu tadi tidak ikhlas tuh. Harus diperbaiki. Maka barang siapa yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, bahwa munafikun. Ya. Apa sih tidak ikhlas? Kata Rasul gini, liqouli sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirah, contoh yang tidak ikhlas. Barang siapa beramal untuk akhirat, diindah-indah. Tazayyana, diindah-indah beramal akhirat, wa huwa la yuriduha, tapi tidak bermaksud untuk akhirat. Tidak bermaksud untuk apa? Wala yatlubuha, untuk pahala akhirat, untuk kenikmatan akhirat, enggak. Tapi untuk dunia. Maka la'ana fis samawati wal ar, maka makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi itu melaknatnya. Jadi kalau ibadah bukan karena akhirat, artinya berarti bukan karena akhirat, berarti karena dunia. Ini tuh tidak ikhlas juga tuh. Terus aduh, hati-hati ya. Ini mah ikhlasnya ikhlas tingkat tinggi ya. Karena kadang-kadang ya, nah termasuk ini termasuk kalau ingin dipuji itu karena dunia katanya. Karena pujian itu dunia khafi, dunia yang tersembunyi, dunia yang latif ya, yang sir ya, yang tersembunyi ya, yang halus gitu. Maka ingin dipuji, aduh sieun salah, aduh, nah takut salah, malu, karena malu juga hati-hati. Keikhlasan kita akan diragukan tuh. Maka ibadah itu benar-benar karena Allah, benar-benar karena akhirat gitu, ingin akhirat gitu. Nah itu yang disebut kata Ibnu Hajar itu memang adharul khilafin ma abatona min talabid dunya bi amalil akhirah. Apa kata Ibnu Hajar, kalau beramal akhirat tapi untuk dunia, nah itulah yang disebut dengan tadi apa, munafik, yang disebut dengan musyrik khafi. Aduh, masih banyak ya untuk mengurus HTM-nya gitu ya. Nah,
Dan lihat aja kata-kata Rasul, man aronas, barang siapa ketika dilihat oleh manusia dia semangat, dia nyaan gitu kalau dilihat oleh manusia gitu, maka itu juga hati-hati. Fauqa ma indahu minal khasyati lillah, bahwa munafik termasuknya. Nah, nifaqan amalian kata Ibnu Najjar itu munafik amalnya, amal munafik ya. Jadi munafik amalian gitu. Amalnya bukan hatinya. Kan munafik ya munafik hatinya, ini mah amalnya gitu ya. Perbuatannya munafik perbuatan gitu ya. Wa man lam yakun musaddiqon biqalbihi bahwa kafirun, barang siapa yang tidak tasdik dengan tadi tasdik itu menerima, hatinya menerima, melaksanakan, maka dianggapnya kafir karena tidak menerima ayat atau hadis. Makanya jangan menentang aja gitu. Kan suka ada yang menentang, wah itu kan dalilnya ini gitu. Jangan. Suka ada kan kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, wah janganlah itu mau dalilnya gini gitu. Gitu. Oh, gitu. Dulu Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid itu kan salah satu pemimpin Muslim. Ketika dia tawaf sama apa, kalau sekarang mah mungkin apa, pas pampresnya ya, pas pampresnya semua orang diam, ini Amirul Mukminin mau tawaf, semuanya di halangan, nggak boleh, dia sendiri dulu tawaf gitu. Nah kemudian ada seorang Arabi, wahai Amirul Mukminin, apakah Allah membedakan orang pejabat dengan bawahan? Enggak, di hadapan Allah semua sama. Kenapa kami dihalang? Gitu. Oh, kata Harun ar-Rasyid, oh benar, kan mantap. Nah itu hebatnya pemimpin dulu, kalau ada kesalahan itu ada yang protes itu langsung, oh iya betul sok tawaf. Setelah beres, kamu ingin apa? Orang Arab itu. Kenapa? Karena sudah mengingatkan gitu, karena sudah mengingatkan, maka kamu ingin apa dan seterusnya, sok aku kasih gitu. Ya, Masya Allah ya karimnya. Kalau pemimpin sekarang gitu ya, kalau ada kesalahan kemudian langsung oh iya gitu. Wah hebat ya. Umar bin Khattab kan gitu, ketika keliling-keliling ada yang nangis terus kemudian masuk, dengerin, kenapa ini tidak makan, sudah beberapa hari tidak makan layak, makannya sih ya seadanya, bebetian, cau-cauan, di urang mah gitu ya. Terus gimana? Ya inilah saya punya pemimpin itu, seharusnya kan adanya pemimpin itu memudahkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi ini pemimpinnya lah kah enak-enak sendiri. Siapa pemimpinnya? Umar. Nah, itu tidak kenal ke Umar. Sama ruknya yang nanya itu bukan Umar kan? Si Umar bin Khattab katanya dia adil kan, tapi saya sampai kelaparan begini. Masa ada pemimpin seperti itu? Maka takut Umar kan, pulang bawa beras, bawa gandum, bawa makanan seberapa karung, panggul. Kata pengawalnya kan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, aku bawain. Jangan. Masa pemimpin, masa khalifah bawa beras? Kamu mau menanggung dosaku? Katanya gitu. Ini panggul ku nyarira, kasihkeun. Ya. Mau ngamak teu ngamak Umar. Jadi belusukan teh nyaan Umar cari. Langsung dikasih gitu. Nanti kalau masih kurang, kalau sudah habis bilang lagi ya gitu. Hebat ya. Bahkan Abu Bakar ya, Abu Bakar itu dia Masya Allah ya Karim, sampai bajunya sobek juga di kaput, sampai kan
pejabat-pejabat yang lain, wahai Abu Bakar, naikkan atuh gajimu, jangan kecil. Kan kamu sebagai khalifah, masa bajunya seperti itu? Enggak. Yang penting rakyat dulu. Aku mah enggak apa-apalah ini juga. Yang orang tibaliknya itu namanya. Balik, aduh Gusti nagunya. Da akhir zaman mah memang da kumaha atau dunia yang dilihatnya ya, bukan ibadah lagi. Dah. Nah yang keempat ya, wa aslul iman, yang keempatnya harus ada iman. Asalnya mah tetap aja iman, ya. Jadi wa haqiqatul iman asar'i wa huwa atasdik. Tapi hakikatnya iman mah sebetulnya tadi tasdik. Tasdik menerima dan melaksanakan. Itu asal daripada iman mah. Orang-orang yang sudah beriman ya tasdik, dia menerima apapun dari Allah, termasuk takdir dari Allah, dia menerima. Tidak pernah kok kunaonnya ai abdi mah kieu wae gitu. Kenapa sih aku mah seperti ini, kok orang lain mah enggak seperti ini gitu. Kalau aku susah terus sih kenapa sih gitu. Allah itu tidak adil. Wah, kok malah menyebutkan gitu mah. Nah, itu tidak tasdik. Jadi asal dari iman itu adalah tasdik ya. Nah, bima ja'a bihin nabi, baik itu dari Allah maupun dari nabinya. Itu. Terus bagaimana? Nah, antu'mina billah wa malaikah wa kutubi wa rusul, yang kemarin yang rukun iman. Setelah itu, setelah tasdik, apa yang harus ditasdikan? Rukun iman lah dulu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, yang 6 itu pastikan oleh kita. Jadi anta atakida annallaha ta'ala maujudun. Wajib bagi kalian meyakini bahwa Allah itu maujud. Yakin ada. Kadang-kadang setan mah pintar ya. Allah teh ayang tuh itu bener teh. Buktinya kenapa sih saya doanya nggak diijabah terus? Kenapa sih saya gini? Hati-hati itu ada setan tuh biasanya suka ada untuk mengganggu gitu ya. Nah Allah tuh bener tuh ayat tuh gitu sampai kok nggak bisa nolong gitu. Kok orang muslim, umat muslim segitu terus teraniaya, tapi kenapa Allah nggak nolong gitu ya? Jadi Allah tuh ada nggak? Nah itu bahaya tuh ya. Jadi harus anta takida annallaha ta'ala maujudun, meyakini bahwa Allah itu maujud. Allah wujud, ya ada, wujud itu ada kan, wujud ada. Oh aku juga ada, berarti sama dong. Allah wujud, aku wujud. Nah itu tauhid tuh ya. Berarti Allah wujud, ada Allah ada, aku juga ada, berarti sama dong? Enggak. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sama. Tapi kan itu Allah wujud, saya wujud juga, berarti sama dong. Jawabannya kumaha yang kitu pada dong? Hilap deui nya. Kalau ada anak-anak kan anak-anak incu misalkan anak itu, Allah wujud. Wujud, aku juga wujud, berarti sama dong. Kata kita beda, apa bedanya? Tuh. Dan jawaban kita harus tepat tuh. Kan anak-anak mah suka kritis ya. Nah itu imannya, iman. Beda nggak? Jelas beda. Apa bedanya? Wujud kita itu diawali dengan tidak ada dan diakhiri tidak ada. Buktinya apa? Ada tanggal lahir dan ada tanggal kematian. Menurut ada awal ada akhirnya. Kalau Allah wujudnya hakiki, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Terus gimana? Kalau nyebutkan gimana berarti ada bandingannya. Itu tidak sah pertanyaannya. Kalau gimana? Kalau gimana berarti ada yang gimananya, ada yang disamakannya. Kan tadi laisa kamitslihi syai'un. Nah itulah tauhid. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu maujud ya. Di sini apa mustamirun lil wujud, mustamirul wujud, tetap wujudnya, artinya apa? La akhiralah, tidak ada akhirnya wujudnya itu.
li'annahu law lam yakun mawjudan maka syai'un minal khalqi, kalau ta'ala afillahi syakkun fatiras samawati wal ard yad'ukum. Allah lah yang menciptakan semua langit, bumi, semua makhluk. Kalau Allah ada awalnya, gimana cara menciptakan semuanya? Kalau ada akhirnya, gimana juga kita misalkan nanti dapat pahala dan seterusnya, dibalas bagaimana? Itulah keimanan ya. Jadi wasulul iman teh tasdik, ya, tasdik ya, yang tadi ya, tasdik itu. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Jadi yakini oleh kita bahwa Allah itu maujudun, wujud. Yang kedua apa? Wahidun ahad la syarikalah. Tidak ada musyrik, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Yang ketiga apa? Wala mislalah wala syabbahalah. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang misal itu misalnya apa bahasa kita, bahasa Arabnya misal, kalau bahasa kita naon misal itu perumpamaan ya. Syabbaha yang menyerupai, hampir sama ya, menyamai, tidak ada. Jadi yakini bahwa Allah itu maujud. Yang kedua yakini bahwa Allah itu ya la syarikalah, tidak la syarikalah, tidak ada syirkat, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang ketiga wala mislalah wala syabbahalah, tidak ada perumpamaannya, laisa kamitslihi syai'un, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau gitu gimana sih? Kalau nyebutkan gimana berarti ini siga kieu siga nama. Nah, kalau siga kieu berarti ada persamaan, ada yang menyamai dong gitu. Enggak gitu. Terus gimana? Ya gitu. Bukan nama gitu ya. Nah, kemudian laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini ya, yang barusan laisa kamitslihi, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Nah, kemudian kita harus meyakini juga bahwa Samiul Basir memiliki sifat-sifat yang sempurna, sama, basor dan seterusnya. Kita harus yakini ya. Dan yakini juga khalaqas samawati wal ard. Yang kelimanya kita meyakini yang menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, semuanya itu Allah. Itu disebut dengan iman kepada Allah. Itu bukan hanya wujudnya kan? Ya, sifatnya, datnya, ya. Datnya, sifatnya, af'alnya sama. Jadi laisa kamitslihi, tidak ada. Contoh gini, contoh dari sifat ya. Contoh, aku mendengar kan? Allah juga sama mendengar. Berarti sama dong. Sifatnya kan tuh. Beda. Bedanya apa? Mendengar kita tergantung dengan jauh dekat, pelan, keras. Ya? Kalau terlalu keras, tepuguh, dengeng we. Pelan, teka kuping, jauh teuing tuh, deket teuing tuh. Jadi ukurannya jelas. Jadi Allah enggak gitu, samanya Allah gitu. Kita itu mendengarnya dengan telinga, Allah itu dengan sifatnya. Terus gimana? Contohnya yang kemarin. Hati kita bicara, mendengarnya dengan apa? Bukan dengan telinga, anggota badan. Sifat samanya Allah itu seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kita yakini wa khalaqal khalqa, Allah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian arzaqahum, yakini rizki itu dari Allah. Makanya kata ulama, aneh manusia itu. Kan Allah sudah menjamin rizki seseorang. Yang penting kalian ikhtiar, rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi kata ulama, kenapa yang dijamin oleh Allah kita benar-benar wah semangatnya hebat pisan, tapi hal yang tidak dijamin oleh Allah, contohnya apa? Ilmu. Siapa yang dijamin oleh Allah dia akan mendapat ilmu? Tidak. Siapa yang dijamin akan masuk surga? Atau siapa yang dijamin akan terhindar dari neraka? Tidak ada. Tapi kenapa enggak sungguh-sungguh seperti mencari rezeki, padahal rezeki sudah dijamin? Padahal kenapa yang tidak dijamin tidak sungguh-sungguh gitu? Seharusnya yang tidak dijamin itu lebih sungguh-sungguh gitu. Makanya tidak ada yang aku pasti ahli surga, pasti dia ahli neraka, enggak. Tidak ada jaminan. Ibadah kita diterima, enggak ada jaminan.
Nah, kemudian yakini semua tidak ada yang dilakukan dan tidak ada yang diucapkan, tidak ada yang dilakukan kecuali apa? Kecuali illa biqada'ih wa qudratih. Kecuali dengan qada'nya Allah, dengan kudratnya Allah, wa iradatih dan iradatnya Allah. Apapun ini kehendak Allah. Jadi orang-orang yang sudah iman, sudah tauhid mah dicaci maki, Masya Allah, Allah mencoba kesabaranku, dia tidak mungkin bicara gitu kecuali Allah mengizinkannya. Wah, udah hebat. Jadi tenang ya hati Pak Yud. Apapun terjadi, sudah ditakdirkan. Wah, sudah menerima taslim namanya tuh. Ya. Nah, taslim itu berserah diri. Taslim. Dari tadi tasdik ya, dengan taslim. Makanya kita harus taslim. Kenapa? Kan khairihi wa syarihi. Yang bagusnya, yang jeleknya semuanya dari Allah. Yakini, bukan hanya apa? Bukan hanya bicara, tapi benar-benar. Mungkin dalam tasawuf itu bisa juga ada keyakinan dalam wujud dan dalam itu. Ya. Semua yang dia lihat itu Allah. Ya. Makanya kalau orang-orang yang sudah tasawuf itu, dalam tasawuf ya, orang-orang yang sudah benar-benar taslim tidak akan dipandang kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang didengar kecuali yang didengar oleh Allah. Makanya yang disebutnya gini, mata tidak melihat kecuali penglihatan Allah. Telinga tidak mendengar kecuali pendengaran Allah. Artinya apa? Yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan mendengar kecuali yang sudah diridhoi oleh Allah. Jadi telinganya telinga Allah gitu bahasanya. Tasawuf ya gitu. Abon can kataikan padahal siga urang temennya. Abon. Tapi memang harus terus diusahakan gitu sampai ya menerima. Tapi memang terus terang aja ya, saya itu waktu semakin ilmiah, semakin sulit taslim itu. Semakin kita tinggi sekolahnya, berarti akal semakin berjalan tuh. Itu taslim itu agak sulit tuh. Ya. Menerima itu agak sulit tuh. Jadi kalau imannya itu dengan logika gitu, bukan dengan iman sekarang itu, gitu. Kalau dulu itu, nggak mungkin lah. Pasti Allah sudah mempersiapkan semuanya. Kalau sekarang, ya tapi kan harus diusahakan, harus gini gitu. Itu tuh muncul dari diri sendiri atau ya, itu sebetulnya pengalaman sih. Karena kita sering gitu ya berinteraksi dengan otak, akal lebih digunakan, maka lebih akal. Misalkan hujan, oh gimana caranya supaya hujan? Enggak gini, ya Allah, ini enggak hujan. Sholat istisqa, kan itu mah dengan iman. Sekali sholat istisqa, ini mah gimana caranya? Maka hujan buatan dan seterusnya. Tidak iman lagi, tapi dengan logika gitu. Kadang kalau mendengarkan ceramah itu kan kita suka memkoreksi diri, suka terkoreksi. Itu apa kesalahan diri sendiri atau emang godaan dari setan? Koreksinya lahir batin, Iya. Apakah ada perilaku kita yang salah atau hati kita juga? Iya. Karena Pikiran yang salah itu dari pemikiran sendiri atau dari godaan setan? banyak faktor, tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Mungkin saja itu kan dari apa? Togut itu kan apa? Setan sama hawa nafsu yang akan menggoda terus. Nabi Adam saja kan fa'azalahuma. Tapi tidak tiba-tiba fa'azalahuma syaiton kan? Tidak tiba-tiba setan menjerumuskan Nabi Adam. Tapi ada juga dulu, oh iya. Kan iya dulu baru digoda kan gitu. Ada dari jiwa, dari kita dulu gitu. Contoh gini, ketika kita marah, maka setan datang. Marah itu kan api, maka ditiupan ke setan gitu. Udah gitu. Jadi setan itu hanya ngebosin aja gitu, gemosin. Mungkin saja dari kitanya ya.
ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh mengibaratkan. Bisa aja di situ Iya. masuk menggoda sehingga Iya. pemikirannya menyimpang. Ya, setan tuh biasanya. Makanya katanya kata ulama jangan digugu gitulah. Kalau ada kata-kata gitu berberut gitu. Itu dari keadaan setan tuh. Kretek-kretek. Kenapa? Iya. Makanya pokoknya intinya jangan mengikuti lah gitu. Jangan mengikuti, kan ada kretek-kretek gitu kan gitu. Gitu. Terus setan terus menggoda gitu supaya kita tidak tauhid kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.